tendangan, tendangan, jagung, tendangan. Nah, pernah nggak kalian lihat pengantinnya itu saling melempar apa itu? Melempar bunga atau melempar apa? Melempar bunga benar ya. Kemudian yang pengantin laki-lakinya dicuci kakinya sama pengantin perempuannya pernah lihat? Nah, itu namanya tradisi. Nah, sekarang kalian akan belajar ragam tradisi dan kearifan lokal. Nah, apa kalau kita belajar ragam tradisi dan kearifan lokal? Yang pertama, kita mengidentifikasi minimal tiga ragam tradisi dan kearifan lokal di Indonesia. Biar kalian tuh nanti tahu contoh-contoh ragam tradisi yang ada di Indonesia. Kemudian bisa bekerja sama dalam kelompok untuk menyelesaikan tugas. Nanti kalian akan dibagi ke dalam kelompok. Nanti kalian akan mengerjakan tugas. Nah, tugasnya apa nanti ada. Sekarang kita lihat tradisi. Tradisi adalah ada kebiasaan yang dilakukan turun-temurun dan masih terus dilakukan dalam masyarakat dan berbeda-beda di setiap tempat atau setiap suku. Nah, tradisi adalah adat kebiasaan dari zaman dulu sampai sekarang itu masih dilakukan. Nah, contoh tradisi itu apa? Nah, ini contoh tradisi. Ada namanya tradisi pasola. Apa itu tradisi pasola? Tradisi pasola itu lempar kayu dari atas kuda seperti ini. Dari Sumba. Daerahnya Sumba. Kemudian yang kedua tradisi bakar batu. Tradisi bakar batu itu untuk memasak makanan seperti ini. Nah, dari Papua. Kemudian juga ada tradisi sasi. Larangan mengambil kekayaan alam. Itu dari Maluku. Tadi ada tradisi apa saja? Tradisi pasola, tradisi bakar batu, ada tradisi sasi. Tradisi pasola dari mana? Sumba. Tradisi bakar batu dari mana? Dari Papua. Kemudian ada tradisi sasi dari Maluku. Nah, kemudian kearifan lokal. Kalau kearifan lokal itu adalah nilai kebaikan, pandangan hidup, ilmu pengetahuan, serta strategi kehidupan yang berwujud aktivitas hasil warisan turun-temurun untuk menjawab berbagai masalah kehidupan masyarakat. Nah, ada nilai kebaikan, pandangan hidup, itu namanya kearifan lokal yang dimiliki setiap daerah. Kemudian, kalau mau lihat contohnya kearifan lokal, kalian bisa lihat video sebentar. Silakan disimak karena nanti ketika ada tugas, tugasnya dari sini. Hai teman-teman, kalian pasti pernah ya menggunakan pakaian batik. Setiap daerah biasanya memiliki ciri khas motif batiknya masing-masing. Motif batik ini tidak salah-salah loh, tapi memiliki nilai dan makna tertentu menyesuaikan dengan kehidupan dan budaya masyarakat. Karena itu, batik merupakan salah satu kekayaan kearifan lokal Indonesia. Apa ya yang dimaksud dengan kearifan lokal? Kearifan lokal adalah nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat untuk melindungi dan mengelola lingkungan hidup secara lestari. Kearifan lokal sudah ada di suatu wilayah sejak lama dan diturunkan dari generasi ke generasi. Kekayaan kearifan lokal Indonesia disebabkan oleh perbedaan kondisi alam di setiap pulau Indonesia. Bahkan, dalam satu pulau yang sama, kondisi alamnya juga pun berbeda-beda. Perbedaan kondisi alam ini akan mempengaruhi cara hidup, kebiasaan, serta budaya penduduknya. Apa saja contoh kearifan lokal di Indonesia? Salah satunya adalah Maraka Bola. Yaitu tradisi memindahkan rumah secara gotong royong pada masyarakat Bugis di Desa Lawarata, Kabupaten Baru, Provinsi Sulawesi Selatan. Setelah memindahkan rumah,
Warga yang membantu akan menyantap makanan yang telah disediakan pemilik rumah sebagai ucapan terima kasih. Tradisi ini menunjukkan budaya gotong royong yang masih hidup dan lestari di masyarakat. Contoh kearifan lokal lainnya adalah tradisi BG di Muara Enim, Sumatera Selatan, yaitu tradisi menanam dan memanen secara bersama-sama. Hutan Mananan ada Kanagadan Rubio dalam masyarakat di Kecamatan Kampar, Provinsi Riau. Masyarakat dilarang menebang pohon di hutan dan akan dihina denda jika melanggar. Tujuan kearifan lokal ini adalah agar masyarakat ikut melestarikan hutan. Dan di Papua terdapat kepercayaan alam lewat Mako atau alam adalah aku. Kepercayaan ini mengajarkan untuk memanfaatkan sumber daya alam secara hayati karena alam juga bagian dari hidup manusia. Kearifan lokal dibagi menjadi dua jenis, yaitu kearifan lokal berwujud nyata atau tangible dan kearifan lokal tidak berwujud atau intangible. Kearifan lokal berwujud nyata bisa dilihat atau disentuh wujudnya. Contoh. Baik, tadi sudah ada contoh kearifan lokal. Ada yang masih ingat? Ada kearifan lokal apa saja tadi? Ada tradisi apa? Kearifan lokal apa? Baby. Baby dari mana? Kemudian ada hutan larangan adat Kanagadan Rubio dari Provinsi Riau. Kemudian ada satu lagi contohnya kepercayaan Te Aro Neweak Lapo. Kepercayaan Te Aro Neweak Lapo dari mana? Papua. Ingat-ingat yang kearifan lokal ada baby, hutan larangan adat, sama kepercayaan Te Aro. Kepercayaan Te Aro dari mana? Papua. Hutan larangan adat dari mana? Riau. Tradisi bibi dari Sumatera Selatan. Sudah bisa? Sudah tahu? Oke. Oke, mari kita lanjutkan. Nah, sekarang kalau sudah tahu materinya apa tadi, kemudian akan membagi kelompok. Lihat, perhatikan. Untuk kelompoknya nanti tangan kanan mana? Tangan kanan. Ya, tangan kiri. Oke. Jadi yang duduk di sebelah kanan itu kelompok 1. Ya, yang duduk di sebelah kiri kelompok 2. Berarti satu bangku ini, yang sini kelompok 1, yang sini kelompok 2, yang sini kelompok 1, yang sini kelompok 2, yang sini kelompok 1, yang sini kelompok 2. Paham? Paham? Oke. Untuk yang ini bertiga berarti Wahyu nanti sama Zaki. Paham? Wahyu sama Zaki. Nanti Abdul sama Alif, Rio sama Miras. Paham? Nanti yang majunya kelompok kanan, kelompok kiri, kelompok kanan, kelompok kiri. Nanti dari sini. Paham tidak? Baik. Kalau sudah lihat ke sini, kalian akan mulai tarik tambah kuis. Ya. Tapi nanti materinya tentang yang tadi.
Tradisi apa saja? Apa? Baby. Terus apa lagi? Pasola. Terus apa lagi? Sasi. Dan apa lagi? Apa? Bakar